Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, jika masa-masa sulit saat pacaran berhasil mereka lewati, lantas bagaimana kehidupan Yunita dengan Hani pasca pernikahan? Ya banyak perbedaan gitu, kayak tuh kan bener nikah tuh gini, nggak enak, kayak ngatur gitu aku ya, karena kan Ekonomi aku juga, masalah ekonomi pasti. oh iya sama masalah ekonomi, karena waktu itu kan dia udah dikeluarin tuh dari manajemen ya, otomatis dia pemasukan nggak ada gitu. Udah tuh banyak sih permasalahannya, kayak dari ekonomi, dari keposesifan suami, saling posesif gitu. Itu aku mikir waktu itu kayak masa sih gue cerai 2 kali gitu, aku tuh kayak pusing banget kayak, tapi rasanya waktu itu emang kayak udah deh kita udahan aja deh gitu. Nikah itu gampang, gratis di KUA, tapi kalau cerai itu susah. Itu yang jadi pemikiran aku untuk bertahan gitu loh, dan aku juga nggak mau dibilang sama orang tuh kalian cerai gitu loh. Aku nggak mau dicap kayak gitu. Akhirnya ya hamil anak kedua, terus keguguran, hamil lagi, baru itu ada adiknya Ical. Semenjak dia lahir tuh kehidupan kita berubah ya. Dari situ sama Allah kayak ditunjukin jalan gitu yang benar, yang lurus, yang lempeng, yang halal. Dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah bisa dibilang kita tuh nggak pernah berantem ya. Posesif dan cemburu, kedua hal tersebut kerap menjadi pertengkaran bagi pasangan suami istri. Lantas bagaimana dengan pasangan ini? Nggak ada yang nggak ada yang saling ngecekin HP sih. Karena semua passwordnya juga sama. Kalaupun emang pengen ngecek ya ngecek aja, tapi nggak pernah yang sini HP-nya, nggak gitu. Kalaupun HP aku dipegang sama dia ya udah biasa aja, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kalau HP aku dipegang aku panik. Oh my god. Waktu pacaran gitu, tapi kalau pas udah nikah ya udah sama-sama, udah nggak ada. Kamu pernah cemburu nggak sama aku? Dulu, sekarang udah enggak. Kalau teman-temannya dia ya mainnya sama aku juga, ya. Temen aku cewek semua soalnya, gak pernah main sama cowok gitu. Kalau cemburu udah nggak ada sama sekali. Tahun bersama, tentu satu sama lain sudah hafal betul dengan karakter masing-masing. Seperti apa sosok sang istri tercinta di mata drummer band indie ini? Udah kelihatan. Nggak usah dijawab, pasti udah tahu orang. Dari raut wajah. Ya bawel, cerewet. Kalau ngomong gini, kenapa terek ngegas terus. Tapi baik. Tahu masjid disebutnya biasanya tuh. Aku justru tuh takut kalau dia udah diem. Ditegur nggak jawab apa nggak jawab, itu justru yang lebih takut. Itu kalau udah mentok marahnya kayak gitu deh. Tapi kalau masih ngoceh berarti belum seberapa. Masih 50% nih marahnya gitu. Meski dikatakan Yunita, Hani bukanlah sosok suami romantis. Namun jika berbicara kesetiaan dan perhatian, Hanilah yang menjadi juaranya. Kesabaran Hani teruji saat merawat dirinya yang pernah jatuh sakit. Aku pernah ada di titik terendah dalam hidup aku, 2019 tuh aku pernah sakit. Itu tapi orang tuh nggak ada yang tahu. Aku nggak pernah expose tentang ketika aku sakit gitu ya, aku nggak pernah nge-expose. Itu aku alergi antibiotik sampai sekujur tubuh badan aku itu gosong. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada bekasnya di punggung, di dada, di leher, di muka. Itu kalau nggak pakai bedak itu masih ada bekasnya hitam-hitam gitu. Itu bener-bener kulit aku tuh sampai kayak orang disiram air keras gitu loh, melepuh. Itu yang ada di samping aku, yang ngobatin aku, yang jagain aku, yang ngurusin aku, ya suamiku gitu. Dari situ aku tahu kalau orang nikah itu nggak cuma sayang-sayang cinta-cintaan doang, tapi di saat di titik terendah siapa yang ada di samping kamu itu yang harusnya jadi suami kamu gitu. Nah, alerginya itu bikin kulit aku tuh melepuh sekujur tubuh. Tapi waktu itu aku emang nggak pernah nge-share tentang
sakit aku karena waktu itu aku posisinya juga lagi drop dan tertekan ya, sama aku mikir aduh aku mau mati nih gitu. Jadi aku nggak pernah, aku tuh takut orang tahu aku sakit juga gitu saat itu. 2019 itu kejadiannya. Setiap hari itu ketemunya obat dan rumah sakit, sampai berkali-kali dirawat di rumah sakit karena nyembuhin si kulitnya itu. Kalau dilihat tuh aku jadi punya flek tebel di jidat, di pipi. Jadi dari Yunita yang dulu mulus gitu ya, jadi Yunita yang burik gitu, dan Mas Hani masih ada di samping aku gitu, dan dia nggak pernah komplain sedikit pun. Bahkan aku tuh sampai merasa insecure sama suami aku sendiri, kayak kamu kok mau sih sama, kok kamu masih mau sih sama aku? Nggak, kalau kata aku kamu tetap cantik, itu yang dia bilang waktu itu. Dari situ aku ngerasa gila, di mana gue nyari laki kayak gini gitu. Aku nggak pernah nyesel ketemu dia dan hidup sama dia dari situ. Stres banget sih, sempat ngerasain stres tapi nggak aku tunjukin sih. Nggak pernah diungkapin. Binya juga masih bayi kan, jadi wah ya ngurusin ini, ngurusin adanya Ical. Tapi alhamdulillah pelan-pelan akhirnya dia sehat lagi. Rambut aku tuh sampai botak. Rambut aku itu rontok. Kayak orang habis kemo. Itu efek obat. Sampai rontok, sampai botak. Dan dia itu nggak pernah berubah perlakuan dia ke aku tuh. Ya tetap seperti biasa gitu. Dan dia juga nggak pernah bilang ntar juga numbuh lagi. Dia selalu kayak support aku kayak gitu loh. Nggak pernah yang bikin aku ngedrop gitu. Kini kebahagiaan Hani dan Yunita kian sempurna dengan hadirnya dua jagoan kecil di antara keduanya. Evander Haikal Firdaus, buah pernikahannya dengan sang mantan, Daus Mini dan Abian Ravindra Kiano, buah hatinya bersama Hani. Apakah keduanya memiliki niatan untuk memiliki anak lagi? Kayak aku trauma deh masih. Dan ngurusin anak itu kan tanggung jawabnya gede ya. Gak cuma ngelahirin doang, tapi ngebesarin juga gitu. Aku ngerasa dua anak ini aja kita tuh tanpa bantuan ART ya Pak, itu udah ngerasa aduh ini udah kewalahan banget. Kadang-kadang masih aku tinggal kerja, kadang-kadang Mas Andi juga masih kerja, itu nggak kepegang gitu loh. Dan aku tuh nggak percaya sama orang, jadi aku rasa dua anak cukup sih. Apakah aku mau nambah? Nggak tahu. Kalau emang suatu hari sama Allah ditakdirin untuk nambah ya aku nggak tahu. Tapi kalau untuk saat ini aku nggak ada rencana sama sekali. Kayak aku rencananya mau dua anak aja gitu. Ideal adalah satu kata yang cukup merangkum segala sifat dan tingkah laku kita terhadap pasangan. Apakah keduanya sudah merasa ideal di mata pasangan masing-masing? Aku iya, 1000% iya. Kalau aku ke dia, nggak tahu, kayak kalau dia ke aku kan kita nggak tahu perasaan orang gimana gitu. Kamu gimana? Ya sama. Tuh kan, dia tuh kalau jawab gitu tuh, nggak yang pasti gitu. Kamu ngerasa kamu ideal nggak sama aku gitu? Ya iya, yang nggak ada. Kurangnya bawelnya kan, berarti mau bilang. Ya paling itu jangan kenceng-kenceng kalau. Oh mama nggak boleh kenceng-kenceng. Satu persatu doa kita sama Allah udah dikabulin sih. Kayak dulu kan masih dari yang naik motor, Diusir. pernah ngontrak diusir, pernah. Nah terus sekarang udah punya kendaraan, walaupun nggak mewah tapi kita punya gitu. Terus akhirnya bisa punya rumah, itu udah yang kalau bagi orang mungkin apaan sih mobil gitu doang, rumah gitu doang aja bangga banget. Kalau bagi orang mungkin kayak gitu, tapi kalau bagi kita itu berkat yang luar biasa banget. Kalau dibanding sama perjuangan kita yang dari nol dulu ya Pak. Cita-citaku nggak muluk-muluk sih, aku pengen sehat terus. Karena dulu pernah ngerasain kan orang sakit tuh kayak antara hidup dan mati tuh tipis banget gitu. Jadi aku pengen aku sekeluarga sehat, terus anak-anak aku tumbuh sehat, jadi anak yang berbakti. Udah itu aja, terus kita hidupnya yang serba cukup dan bersyukur gitu. Usai berbincang seputar perjalanan kisah cintanya, Yunita dan Hani bercengkrama dan memperkenalkan kedua buah hatinya kepada tim Love Story.
pemirsa Love Story, kenalin ini keluarga kecil aku. Nah jadi ini ada Bang Ical, anak pertama aku. Dan ini ada siapa? Ambi. Oh iya, ada adik Embi. Ini aku yang kedua. Konsepnya aku bikin kayak teman sih kayaknya. Jadi aku nggak yang anak tuh harus nurut sama orang tua, nggak yang kayak gitu. Tapi kayak dibikin kayak temen aja gitu. Ya jadi pemirsa Love Story, ini aku mau nyiapin makan. Aku mau nyuapin anak aku makan juga. Ikutin terus ya. Ayo kita makan. Ayo kita makan. Jelang makan malam, Yunita menyiapkan segala kebutuhan untuk seluruh anggota keluarga. Seperti apa kesibukan Yunita menyiapkan makan malam untuk keluarga tercinta? Berikut liputannya. Nah jadi karena Papa Hani itu lagi diet, dia cuma makan nasi 1 kali 1 hari kayak siang aja. Kalau malam gini sih biasanya dia nyemil buah-buahan. Tuh kayak gini. Nah ini mas sebenarnya sama istrinya aja males nyiapin makanan. Kalau Abang Ical makan nasi, aku suapin. Yuk. Lantaran memiliki bobot tubuh yang sudah tak lagi terkendali, Hani diharuskan menjalankan program diet dengan tak lagi mengkonsumsi nasi di malam hari. Nah jadi ini pada mau makan malam. Karena Mas Hani lagi diet, dia tuh kalau malam itu cuma makan buah-buahan. Jadi aku sih ngebebasin dia makan buah apa aja, yang penting dibatasin, kayak jangan banyak-banyak gitu. Kayak ada pisang, jeruk, anggur dikit, kelengkeng boleh dikit, terus ada plum gitu. Terus kalau Abang Ical mau makan pakai rendang ayam buatan neneknya. Jadi buat pemirsa Love Story, anak aku mau makan dulu dan suami aku mau makan dulu, ikutin terus. Sambil menemani anak-anak dan sang suami tercinta santap malam, Yunita juga turut mencicipi makanan yang tersedia di meja makan. Ya viewers, itulah kemesraan dan manisnya kisah cinta Yunita Lestari dan Hani Ariska. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.